Ya, shalom, selamat pagi teman-teman semua. Selamat malam waktu Jerman, Bu Ros. Selamat pagi Pak Lukas. Sinta, mari kita siapkan hati kita ya, untuk kita mulai ibadah kita pada pagi Selamat ini. pagi Pak John. Ya, shalom Bu Roselin, selamat pagi. Selamat malam waktu Jerman ya. Ya, Oke. Apa kabar semuanya hari ini? luar biasa Pak John. Luar biasa ya, kita bisa mulai ibadah kita pagi ini dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Ya, makasih Pastor John buat waktu kesempatan yang diberikan oleh saya. Amin. Shalom, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, shalom. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam bagi Oma Rosalim sama Opa Bro yang ada di Jerman. Kita percaya pada pagi hari yang indah ini ada sesuatu yang dahsyat yang ajaib yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Yakin percaya bahwa kuasa, mujizat, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu masih nyata ada di dalam kehidupan kita. Banyak saudara-saudara yang percaya pada kuasa Tuhan Yesus, kita bisa lambaikan tangan dan kita bisa ucap terima kasih pada Tuhan Yesus dengan berita. Praise the Lord. Amen. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acara ibadah gereja CLCC Zoom online, yaitu hari Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023, hari ini, pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 23 waktu Jerman atau Nederland. Yang pertama host Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo, saya sendiri. Yang kedua worship leader atau pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Yang ketiga doa prophetik Ibu Jaju Eliawati Kuswandi dari Surabaya. Yang kelima yang keempat pengumuman yang ketiga doa prophetik oleh Ibu Kesha Willy Chan dari Hong Kong. Yang keempat pengumuman oleh Ibu Jaju Eliawati Kuswandi dari Surabaya, dan kelima doa berkat oleh Pastor John Sarbunan, dan yang keenam selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah gereja CLCC Zoom online hari Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023. Selamat pagi Ibu Joyce. Ya, makasih sudah hadir. Selamat pagi Ibu Indriani, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau satukan hati, kita berdoa. Segala puji, segala hormat, segala syukur kami mau naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Di pagi hari yang indah ini, kami saudara bersaudara kembali boleh berkumpul untuk datang beribadah di hadapan-Mu, memuji dan menyembah muliakan nama-Mu. Kiranya di dalam pujian dan penyembahan yang kami naikkan hadapan-Mu boleh menjadikan rupa yang harum bagi-Mu ya Tuhan, dan Kau juga mau memberkati ibadah kami ini, pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami imani, yakin, percaya bahwa dalam ibadah kami ini, kami percaya bahwa kuasa mujizat-Mu masih ada. Kami imani, yakin, percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akan memulai ibadah kami ini. Haleluya, amin. Saya persilakan Pastor John Sarbunan untuk memimpin worship leader kita pada pagi hari ini. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas. Tuhan memberkati ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati kita untuk kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Haleluya. Dia yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan. Oke, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat mengasihi kita sekalian. Amin, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama ya. Bagi Dia segala pujian,
hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Aku habis dulu. Haleluya. Hanya Engkau yang disembah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, berkuasa sampai selama-lamanya. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Engkau layak disembah. Mari naikkan pujian ini bagi Tuhan sekali lagi. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Bersama angkat suaramu, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Bagi Tuhan segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Engkau layak Tuhan. Haleluya. Di hadapan Tuhan mari nyanyi sama-sama. Semua kami kagum Tuhan, haleluya. Kagum hormat akan Engkau.
kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kami kagum kepada Tuhan, angkat suaramu. Ku kagum hormat akan Engkau, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, doa kami akan Engkau. Haleluya, kami kagum kepadamu, Yesus. Haleluya. Amen, 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 amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami sungguh kagum kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau yang layak Tuhan kami sembah, yang kami tinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah pagi ini Engkau manis mendengar apa yang kami naikkan kepada Tuhan. Engkau layak disembah sampai selama-lamanya. Besar dan ajaiblah karya-Mu dalam hidup kami, umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau Tuhan Allah yang baik mengasihi kami semua. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan kita nyanyikan sama-sama. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sama-sama katakan, haleluya, layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Hallelujah, we worship You, my Lord. You are my King. This is my
my desire, this is my passion. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Haleluya, Jesus Christ. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau yang layak disembah sampai selamanya, layak disembah. Kita sembah Tuhan, Engkau layak disembah. Yesuslah Tuhan selamanya. Amin. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan pagi ini. Saya ucapkan shalom buat kita semua yang sudah hadir, orang-orang yang luar biasa. Amen, amen. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, dan doa ini sebelum firman akan disampaikan akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai. Dan setelah firman Tuhan akan disampaikan, akan dinaikkan sebagai doa penangguhan firman oleh Ibu Evangelis Dr. Randa ADC dari Sidoarjo. Haleluya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saatnya ini berdoa dan memohon akan kasih serta karunia Roh Kudus hadir di tempat kami. Saatnya ini kami mulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberi penyertaan dalam ibadah pada pagi hari ini. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, dan biarlah hati kami dan pikiran kami untuk menerima dan menjalankan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Urapi Bapak Pendeta John Sarbunan yang akan menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa sebelum firman sudah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo ya. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama membuka hati di pagi hari ini. Biarkan Roh Kudus menjamah, membimbing kita untuk kita bisa memahami tentang yang ini, yaitu cara mengutamakan keselamatan ya. Saudaraku, tadi malam saya sampaikan tentang cara menerima keselamatan ya dari Tuhan, dan hari ini kita belajar tentang cara mengutamakan keselamatan saudaraku ya. Dan mari kita akan lihat sama-sama nats bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita sekalian. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Terima kasih Pak John. Shalom. Kesempatan yang diberikan. Nats bacaan Alkitab hari ini yaitu diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita
dapat diselamatkan. Amin. Amin. Saudara-saudara, betapa pentingnya keselamatan itu ya. Saking pentingnya keselamatan itu, maka Alkitab mencatat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Ini sesuatu yang membuka rahasia bagi kita bahwa betapa pentingnya keselamatan itu. Kenapa? Karena keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga, ya. Selain di dalam Dia, yaitu Dia ini Yesus Kristus Tuhan, ya. Saudara lihat, saking pentingnya keselamatan itu yang harus kita utamakan. Alasannya, perhatikan ini, sebab di bawah kolong langit ini, saudaraku, kita hidup di bawah kolong langit ini, saudara-saudara, ya. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, ya. Tidak ada nama yang lain. Ini saking pentingnya keselamatan untuk menyelamatkan manusia ini, selain hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Orang pintar, dari nabi, dari rasul, dari orang-orang yang pernah berkuasa di bumi ini, sesungguhnya keselamatan itu sosok dari Tuhan Allah dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Hidup yang kekal dalam bahasa Inggris disebut everlasting life, dan kita semua sudah ada sebuah wadah yang bernama Everlasting Life, ya. Itulah CLCC, singkatan dari Ibu ADC. Apa itu CLCC? Mungkin bisa mewakili kita semua. Ya, Pak John. Bisa mic, bisa dibuka, ya. CLCC kepanjangan dari City Everlasting Life Community Church. Ya, itulah dia. C itu city, E itu everlasting, L itu life, lalu church, community, ya. City Everlasting Life Community Church. Jadi kumpulan orang-orang yang memiliki hidup yang kekal. Dan itulah kita semua yang sudah hadir pagi ini. Betapa pentingnya keselamatan itu, saudara-saudaraku. Yesus berkata, apa artinya orang memiliki harta seisi dunia? Orang boleh banyak uang, kaya raya, hartanya melimpah, dia kerja mati-matian, tumpuk harta sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dia tidak punya keselamatan, semuanya itu tidak ada artinya, saudaraku, ya. Makanya Alkitab berkata, orang kaya sulit masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, orang kaya yang seperti apa yang sulit masuk kerajaan Allah? Itu orang kaya yang pelit, medit, pikir, yang tidak tahu menghadiahkan pekerjaan. Kaya seperti Abraham itu kan ada di sorga. Dan pada waktu orang kaya yang di neraka, dia melihat Lazarus duduk di atas pangkuan Abraham. Wow, di sanalah orang kaya itu sempat bertanya kepada Bapak Abraham. Dia bilang, Bapak Abraham, aku di sini kehausan. Aku di sini tolonglah Abraham untuk sedikit air untuk dicucukkan ke mulutku karena aku di sini kehausan, kekeringan. Bapak Abraham bilang, tidak bisa, antara engkau dan kami ini terdapat jurang yang tidak bisa terseberangi. Kami tidak bisa pergi kepadamu dan kamu tidak bisa pergi kepada kami, saudaraku. Jadi saudara, Bapak Abraham, ini orang kaya usul lagi kepada Bapak Abraham. Dia bilang, Bapak Abraham, kalau boleh suruh Lazarus pulang ke bumi, beritahukan saudara-saudaraku supaya mereka bertobat, mereka jangan melakukan hal-hal yang sia-sia sehingga akhirnya nasib mereka akan berakhir sama seperti aku di sini. Bapak Abraham bilang, tidak bisa. Lazarus
Lazarus ini sudah tidak bisa kembali lagi ke bumi. Jadi orang mati sudah tidak bisa kembali lagi ke bumi ya. Saudaraku, dan Bapak Abraham bilang di bumi itu ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, nabi-nabi Tuhan, mereka akan memberitakan Injil kepada saudara-saudaramu. Syukur kalau mereka dengar Injil, mereka meresponi, mereka percaya, maka mereka tidak akan mengalami nasib yang sama sepertimu. Tapi kalau mereka tidak percaya, maka mereka akan mengalami nasib yang sama dengan engkau. Jadi kalau orang bilang orang kaya tidak masuk surga, itu kita tanya dulu, orang kaya yang model bagaimana? Orang kaya yang pelit, yang kikir, yang menit seperti yang dia hidup di bumi, dia cuek dengan Lazarus, tidak peduli dengan Lazarus, sehingga ketika Lazarus itu mati, orang kaya juga mati, tapi sayang waktu mati mereka ada di tempat yang berbeda. Orang kaya di neraka, orang kaya yang tidak bertobat, yang tidak mau mengutamakan Tuhan, yang mentit, kikir, pelit, ini saudara, dia ada di dalam neraka. Sementara Lazarus ada di dalam kerajaan sorga. Dia sedang dipangku di atas pangkuan Bapak Abraham. Nah, Abraham ini bukan cuma orang percaya, tapi Bapak Abraham ini orang kaya yang beribadah kepada Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang cinta Tuhan, yang mempersembahkan keeman-eman bagi Tuhan. Bahkan dia rela mempersembahkan Ishak anaknya yang dia miliki, yang dia tunggu selama 25 tahun, kemudian dia persembahkan itu di atas mezbah. Wow, luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu, betapa pentingnya keselamatan itu bagi kita sekalian. Saudara-saudara, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, hanyalah dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, keselamatan tidak ada di dalam nama lain di bawah kolong langit ini, hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini, siapa yang menyadari bahwa engkau dan saya sudah diselamatkan? Lambaikan tangan, sudah bilang saya. Anda boleh ketik di depan layar monitor ya, sebagai respon kita, interaksi kita di pagi hari ini. Nah, hal ini dapat kita baca di dalam saudara Injil Yohanes 18 ayat 1 sampai 3. Kemarin malam kita baru menyelesaikan Yohanes pasal yang 17 ya. Hari ini kita akan mulai dengan Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 3 ini saudaraku. Dari ayat-ayat ini saudara-saudara sekalian, kita dapati ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui apa? Cara mengutamakan keselamatan. Keselamatan itu penting nggak? Penting, bukan cuma penting, tapi sangat-sangat amat penting, saudaraku. Ya, sangat Tuhan. Karena untuk urusan memindahkan orang dari kematian kepada kehidupan, memindahkan orang dari kebinasaan kepada keselamatan, dari neraka kepada sorga, ini bukan pekerjaan seorang psikolog, seorang notaris, seorang pegawai, atau seorang yang pintar di bidangnya. Ini adalah pekerjaan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Dokter bisa kasih obat, saudara-saudaraku, psikiater, konselor bisa kasih nasihat-nasihat, tapi untuk keselamatan ini hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Dan mari kita lihat siapakah dia yang mengetahui cara mengutamakan keselamatan. Nah, paling tidak kita pelajari pagi ini, dia adalah orang yang memiliki apa saudara? Memiliki 3D. Apa itu 3D? Mari kita lihat. D yang pertama, ini penting saudaraku ya. Ini langkah iman yang pertama, yaitu mendengar semua firman Tuhan ya, bagi apa? Bagi persiapan misi penyelamatannya Tuhan Yesus. Kita lihat dulu Yohanes 18 ayat 1. Ya, Yohanes 18 ayat 1. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Amin. Amin. Ya, saya ulang ya. Itu yang ada di pasal yang 17 yang kemarin kita sudah selesaikan. Keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Karena di pasal 17, Yesus sedang berdoa untuk murid-muridnya. Sebelum dia akan naik di atas kayu salib, dia mati, dikuburkan, dan dia akan bangkit, dia naik ke sorga. Ya, sebelum dia berpisah dengan mereka. Dan mereka pergi ke seberang Kidron. Ada sungai nama apa?
Nah, ini ada sebuah taman. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Saudara, murid Yesus adalah berapa orang? Ada 12 orang ya. Dan 12 orang ini pasti di dalamnya ada Petrus, ada Yohanes, ada Andreas, ada Filipus, ada Yudas ya, ada 2 Yudas, satu Yudas Iskariot dan satu Yudas yang lain, saudaraku ya. Dan tentu Yudas ini tahu bahwa Yesus sering kumpul-kumpul dengan murid-muridnya di taman itu. Taman itu bernama Taman Getsemani. Yesus di situ berdoa sampai peluhnya, sampai keringatnya berubah menjadi titik-titik darah, saudaraku. Itu saking Yesus dalam keadaan benar-benar depresi, dalam keadaan tertekan sekali. Karena dia harus menanggung dosa umat manusia sekian banyak itu. Bahkan di dalam doanya dia berkata sebuah kalimat yang dia ucapkan di hadapan Bapa. Dia bilang, ya Bapa, kalau boleh cawan murka Allah ini lalu daripadaku. Aku kalau boleh diluputkan dari cawan ini. Tapi apa yang terjadi? Yesus nggak berhenti doanya sampai di situ. Dia bilang, janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Artinya dalam doa Yesus mengikuti kehendak Bapa. Dia harus minum dari cawan murka Allah. Artinya Yesus harus mati di atas kayu salib, saudaraku ya. Jadi inilah mulai karya keselamatan dimulai dari sini, saudaraku. Di Taman Getsemani inilah sebuah doa yang Yesus naikkan meskipun dia dalam keadaan takut sebagai manusia, saudaraku, yang harus datang menanggung semua dosa umat manusia sisi dunia ini, saudaraku. Sampai keringatnya berubah menjadi peluh darah, titik-titik darah itu, saudara ya. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini yang Tuhan mau setelah dia menyampaikan firman, dia berkata-kata tentang firman Tuhan ke murid-muridnya. Tugas kita kalau Yesus berkata-kata, mengatakan semuanya itu, semua firman itu, maka tugas kita adalah mendengar. Mendengar itu penting, saudaraku ya. Mendengar itu jauh lebih baik daripada engkau beribadah, engkau mempersembahkan korban. Karena waktu engkau dengar firman Tuhan, imanmu bertumbuh. Kalau imanmu bertumbuh dan engkau akan melakukan firman Tuhan. Sering orang imannya tidak bertumbuh karena dia tidak mendengar. Karena Tuhan ciptakan telinga itu mendengar ya. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 di pasal 3 selalu berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi kapan iman saudara dan saya bisa bertumbuh, kapan iman saudara dan saya bisa kuat, kapan iman saudara dan saya bisa menjadi iman yang bergerak aktif pada waktu engkau mendengar firman Tuhan, suatu ya. Firman yang kau dengar itu akan sangat menentukan kehidupanmu, akan sangat menentukan masa depanmu. Engkau bisa kuat, bisa lemah, engkau bisa menang, bisa kalah, engkau bisa bahagia, engkau bisa merana, tergantung apa yang kau dengar hari-hari ini. Banyak yang kita dengar di hari-hari ini, kabar-kabar hoax, kabar-kabar buruk, hal-hal yang memang benar-benar diciptakan untuk membuat orang jadi takut. Tapi hari ini, saudaraku, Tuhan ingin engkau memberi telinga banyak mendengar firman Tuhan. Karena di waktu engkau mendengar firman Tuhan, itulah menolong engkau, membuat rohmu makin kuat, membuat jiwamu makin disegarkan, membuat tubuhmu itu menjadi kuat kembali. Kenapa? Karena rohmu kuat, jiwamu kuat, tubuhmu pasti kuat. Kalau rohmu juga sehat, tubuhmu sehat, jiwamu sehat, tubuhmu pasti sehat. Amin. Jadi saudara, ini penting ya, dengar firman Tuhan itu penting sekali. Dan setan paling tidak suka ketika firman disampaikan dan saudara dan saya sebagai umat Tuhan, orang percaya, itu mengabaikan firman Tuhan, suatu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, karena firman ini adalah Allah sendiri. Ketika firman disampaikan, itu terjadi create. Tuhan meng-create, Tuhan mulai menciptakan segala yang diciptakan dengan firman-Nya. Dia berfirman, jadilah terang, set, tiba-tiba terang jadi. Jadilah bulan, bintang, set, langsung semua tercipta dengan perkataan firman Tuhan. Nah, hari ini ketika engkau dengar firman Tuhan dan imanmu muncul, maka di dalam roh engkau bisa mempunyai kuasa untuk meng-create. Contoh, pada waktu engkau lemah, engkau berkata, di dalam nama Yesus aku sehat. Pada waktu engkau dalam keadaan sakit, engkau berkata, dalam nama Yesus aku sembuh. Jadi katakan firman itu, apa yang engkau ucapkan itulah ada kuasa yang akan meng-create sesuatu yang engkau katakan itu. Katakan amin. Bilangan 14 berkata, sebagaimana yang engkau katakan di hadapanku, aku akan melakukannya. Jadi orang-orang mengatakan firman Tuhan ini karena apa? Karena mereka sudah mendengar firman. Pada waktu mereka mendengar firman, mereka sadar ada iman di hati mereka dimulai
mulut mereka ada kuasa, apa yang mereka ucapkan itu benar-benar terjadi. Amin. Nah, ini saudaraku ya, cara mengutamakan keselamatan. Mari kita lihat yang kedua, cara mengutamakan keselamatan langkah iman. Ini siapakah orang yang mengetahui cara mengutamakan keselamatan? Yang kedua, dia adalah orang yang memiliki D yang kedua. Apa itu D yang kedua? D yang kedua bernama datang. Setelah engkau dengar, dengan dia datang, saudaraku. Mulai melangkah dengan iman, bergerak. Ya, saudaraku. Dan datang menjumpai Yesus, dan bukan seperti Yudas yang mengkhianati Yesus. Yudas datang juga, tapi Yudas ini mengkhianati Yesus. Kenapa? Karena dia ingin memastikan bahwa Yesus ada di Taman Getsemani. Tapi hari ini Tuhan ingin cara untuk kita bisa mengutamakan keselamatan. Kita datang kepada Yesus. Datang karena kita merindukan Dia adalah Sang Juru Selamat kita yang menyelamatkan kita. Bukan seperti Yudas yang mengkhianati, yang menjual Yesus ini ya. Mari kita lihat Yohanes 18 ayat yang kedua. Yohanes 18 ayat 2. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Amin. Amin. Yesus sering berkumpul di situ di Taman Getsemani dengan murid-muridnya. Jadi mereka kumpul, mereka berdoa, mereka kumpul, mereka menaikkan pujian, mereka berkumpul, mereka menaikkan isi hati mereka kepada Bapa, saudaraku. Meskipun murid-muridnya kadang kelelahan, mereka kadang ngantuk sampai Yesus datangi mereka sampai 3 kali. Yesus sudah pesan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yudas pun datang bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Namun dia datang dengan misi yang beda, saudaraku. Misi yang terselubung, dia ingin memastikan, oh Yesus ada di sini. Nah, setelah itu, saudaraku, dulu belum ada HP, saudaraku, belum ada Android, saudaraku. Mungkin kalau pada waktu itu Yudas punya Android, Yudas bisa WA, kami ada di sini, ya. Aku Sherlock ya, tamannya di sini ya saudaraku. Tapi Yudas hari itu dia pergi dan beritahukan kepada imam-imam kepala dan mereka sudah memberikan sejumlah uang bagi Yudas sehingga akhirnya saudara dia datang dengan pasukan ya bait Allah dan menangkap Yesus saudaraku. Bapak Ibu sekalian, nah inilah betapa pentingnya keselamatan itu, saudaraku. Ada yang datang tapi mengkhianati Yesus seperti Yudas, tapi ada yang datang seperti kita nih karena kita butuh Yesus, kita butuh juru selamat ya. Ku perlukan juru selamat ya. Itu adalah lagu pujian seperti itu. Kita butuh Yesus, saudaraku. Kita gandoli Dia, saudaraku, supaya apa? Bersama Dia kita bisa melewati sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, kita lewati semua persoalan bersama dengan Yesus. Dan saya percaya sampai pada akhirnya, endingnya, kita dapatkan keselamatan dari Yesus Kristus. Ini yang kedua. Jadi cara untuk selalu mengutamakan Tuhan itu selalu lihat. Jadi orang yang pertama ini, dia bukan cuma dengar saja, bukan dengar firman Tuhan yang Yesus katakan, tapi dia juga datang kepada Yesus ya. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Siapa di antara kita nggak punya persoalan? Semua kita tentu punya persoalan. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah hubungan-hubungan yang sedang bermasalah dengan orang-orang di sekeliling kita, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, karir, bisnis, bahkan masalah kesehatan pun. Nah, saudara, kemana kita bawa persoalan ini? Tidak lain dan tidak bukan kepada Yesus ya, yang selalu berkata, mari kepadaku. Yesus menanti kita untuk datang. Pada waktu engkau datang dengan iman, engkau jumpa Yesus. Saya percaya engkau pulang, engkau bawa mujizat, engkau pulang, engkau bawa kesembuhan, engkau pulang, engkau bawa pertolongan, engkau pulang, engkau bawa kemenangan. Yang percaya lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara bisa ketik di situ saya. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku, cara memelihara, mengutamakan keselamatan. Siapakah orang yang mengutamakan keselamatan? Yang ketiga, dia adalah orang yang punya D yang ketiga. Bukan cuma dengar, ya, D yang pertama itu dengar, D yang kedua datang. Nah, tapi kalau kau datang, Tuhan ingin engkau dekatkan diri lagi, ya. Datang bukan untuk jauh, bukan jaga jarak, tapi semakin dekat dan melekat lagi dengan Yesus agar saudara bisa mengatasi masalah pengkhianatan ini, ya. Mari kita lihat Yohanes 18 ayat yang ketiga. Ya, Yohanes 18 ayat 3. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala
dan orang-orang Farisi lengkap dengan tentara, suluh dan senjata. Lentera, sorry. Ya. Maka datanglah Yudas juga ke situ. Artinya Yudas termasuk orang-orang datang ke mana itu taman itu ya. Dengan sepasukan prajurit penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh siapa saudara-saudara? Disuruh Oleh imam-imam. imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Ingat yang lalu saya sudah sampaikan, orang-orang Farisi ini mereka adalah golongan masyarakat kelas 1, kelas elit di lingkungan masyarakat ya Yahudi, saudaraku. Mereka punya pengaruh yang besar sekali. Nah, orang-orang ini mereka datang dengan apa? Lentera, kemudian suluh dan senjata, saudaraku. Dan tujuannya untuk apa? Mereka menangkap Yesus. Nah, ini adalah sebuah pengkhianatan. Menjelang kedatangan Tuhan, orang akan mulai mengkhianati Yesus. Tapi hari ini saya berdoa, supaya saudara saya mengerti cara untuk mengutamakan keselamatan itu. Kita bukan cuma dengar firman, tapi kita datang pada Yesus. Waktu kita datang, yang kedua, kemudian kita mulai dekatkan diri. Ya, puji Tuhan. Amin. Ibu Kesia berkata, saya, amin. Dekatkan diri dengan Yesus. Agar apa? Kita bisa mengatasi masalah pengkhianatan. Artinya kalau ada orang mengkhianati Yesus, mencoba mempengaruhi kita, kita tidak akan ikut-ikutan. Kita tidak sampai terpengaruh. Karena kita lebih cinta Yesus di atas segalanya. Lihat Yudas yang mengkhianati Yesus, dia menjual Yesus. Murid-murid yang lain mereka tidak sampai mengkhianati. Meskipun Petrus juga sempat menyangkal Yesus, namun Petrus bertobat, saudaraku ya. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa menjelang kedatangan Tuhan, Alkitab sudah mengatakan banyak orang akan murtad dan mereka akan mengikuti roh-roh dunia ini, saudaraku. Dan mereka ini, saudara yang kasih Tuhan, mereka akan dikuasai oleh roh-roh dunia ini, sehingga mereka akan melakukan ada banyak hal yang sangat mengerikan. Namun kita semua orang-orang percaya kepada Yesus, sekali kita cinta Yesus, tetap kita cinta Yesus sampai selama-lamanya. Karena kita lebih dekat lagi dengan Tuhan ya. Sebuah rahasia orang dekat dengan Tuhan itu apa? Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau hari ini banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak masalah, beban, penderitaan yang kau alami, sedang kau pikirkan, kau rasakan, membuat engkau susah, engkau sedih, engkau bingung, engkau takut, engkau khawatir, engkau cemas, maka saatnya engkau dekatkan diri dengan Tuhan. Semakin engkau dekat dengan sumber ketenangan, disitulah hatimu benar-benar tenang, hatimu benar-benar damai ya. Tapi kalau orang itu menjauh dari Tuhan, percayalah, dia tidak akan mendapatkan ketenangan, tidak akan pernah mendapatkan damai sejahtera. Karena damai dan ketenangan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Meskipun dia naik ke gunung yang tinggi mencari damai, dia turun lagi ke lembah yang dalam, ya mencari damai, damai tidak ada di sana. Damai, ketenangan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia bisa memberikan damai seperti menghibur orang, tapi itu damai yang palsu sementara, saudaraku. Tidak bertahan lama, saudaraku. Orang langgeng. Tapi damai yang Tuhan berikan itu kekal selama-lamanya. Amin, saudaraku. Ya. Nah, dari 3 langkah iman ini sekarang kita akan melihat, saudara-saudaraku, apakah hasilnya ya, saudara, dari kebenaran-kebenaran yang kita pelajari ada 3D. D yang pertama apa tadi? Masih ingat, saudara-saudaraku? Dengarkan semua ya firman Tuhan. Lalu D yang kedua apa? Datang jumpa Yesus. Kau datang tapi pastikan bahwa kau sekedar datang, ya ada jarak di antara saudara dan Yesus, tapi engkau datang semakin dekat, ya melekat dengan Yesus. Ya, kemudian engkau dekatkan diri, ya dekatkan diri untuk melekat lagi dengan Yesus. Seperti perangko itu dengan amplop itu sudah dilem ya, jadi tidak dilepaskan. Kalau dilepaskan pasti sobek. Nah itu seperti itu. Kita lihat hasilnya. Yang pertama ini dia. Bagi orang percaya, dia yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia ikut teladan Yesus ya. Untuk apa? Yesus melakukan teladannya, dia berkumpul untuk berdoa. Ini teladan Yesus aku. Jadi kumpul berdoa, bukan kumpul untuk saudara-saudaraku melakukan aktivitas yang lain, ngerasani sana, ngerasani sini, ngatain sana, ngatain sini. Tidak, kumpul untuk berdoa ya. Yang lalu sudah saya sampaikan, ini penting untuk berdoa ini kepada siapa yang kau berdoa, itu penting. Engkau harus tahu itu kepada Allah.
engkau naikkan doa kepada Allah. Lalu kemudian yang kedua, untuk siapa engkau berdoa? Untuk orang-orang yang kau kasihi, untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anakmu, menantumu, cucumu, mertuamu, saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu. Engkau berdoa untuk mereka, termasuk engkau berdoa untuk orang-orang kudusnya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di front terdepan, di barisan depan. Mereka ini menjadi paling cepat sasaran empuknya iblis di sini, saudaraku ya. Doakan mereka hamba-hamba Tuhan. Lalu yang ketiga, dengan siapa engkau berdoa? Ya, ini penting. Tentu dengan rekan-rekan pendoa, dengan sahabat-sahabat doa. Dengan kita berdoa, 2-3 orang ini Tuhan hadir dan Tuhan mendengar doa kita ya. Ibarat ketika api unggun itu, saudara, potongan-potongan kayu yang dikumpulkan itu ketika dijadikan satu, lalu kemudian dilepaskan bensin, saudaraku, atau minyak, saudara, dan kemudian dilepaskan api, maka kobaran kayu yang berkumpul itu menghasilkan api yang besar. Mungkin ada salah satu puntung kayu berkata, aku nggak enak di sini, aku nggak suka di sini, aku mau keluar aja deh. Oke, dia keluar, masih menyala, apinya masih ada, tapi pastikan lama-kelamaan apinya mulai kecil, akhirnya ditiup angin padam, saudaraku ya. Karena itu penting, saudaraku. Kita punya komunitas seperti ini. Kita selalu kumpul-kumpul untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Ini penting ya. Oke, ayatnya sudah dibaca belum? Lihat di dalam Yohanes pasal 18 ayat 1. Belum. Yohanes Ya, silakan. 18 ayat 1. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Amin. Amin. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ngapain masuk ke situ? Apakah kurang pekerjaan? Apakah kurang aktivitas atau kurang pelayanan? Tidak. Tapi mereka masuk ke situ untuk berdoa karena Yesus tahu sebentar lagi dia akan menghadapi cawan murka Allah. Dia harus naik di atas kayu salib dan dia tahu murid-muridnya akan sedih, akan susah, mereka akan kehilangan Yesus sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang mengajarkan firman Tuhan. Karena Yesus telah mati, dikuburkan, dia bangkit, dia naik ke surga. Murid-murid merasa ini kesepian, mereka merasa seperti yatim piatu. Tapi Yesus bilang, aku tidak tinggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu sebagai parakletos yang menghibur, menuntun engkau ke jalan yang benar. Amin. Saudara, ya. Ini, saudara, hasil yang pertama. Jadi hasilnya orang percaya yang taat pada firman, dia ikut teladan Yesus ya. Teladan Yesus yaitu suka berdoa. Yesus saja suka berdoa. Bagaimana dengan kita, saudaraku ya? Yesus pun sebagai manusia sempat takut menghadapi cawan murka Allah. Namun dengan berdoa membuat dia kuat, membuat dia mampu, membuat dia tidak takut menghadapi cawan murka Allah. Amin. Kita pun juga dengan berdoa membuat kita tidak takut menghadapi masalah, beban apapun. Saudara, karena dengan kita berdoa kita dapatkan kekuatan baru. Yang lalu saya sudah sampaikan, saudaraku ya, orang-orang sukses, orang-orang terkenal, mereka itu suka ambil waktu berdoa. Ya, seperti yang saudara lihat ya, salah satu di antara mereka orang kaya yang sekarang ini orang terkaya di dunia, Elon Musk. Elon Musk ini suatu, dia bilang dengan dia berdoa, dia mendapat ketenangan ya di pagi hari, sehingga ketika dia ambil keputusan itu selalu yang terbaik ya. Kemudian ada siapa lagi, saudaraku? Ada Nelson Mandela ya, Presiden Afrika itu, dia berdoa Bapak Ibu sekalian, dan luar biasa dengan berdoa itu Tuhan akhirnya angkat mereka. Kemudian ada yang masih banyak lagi, saudaraku, orang-orang terkenal, saudara, seperti yang punya Google ini, saudaraku ya, Steve Jobs yang punya Apple itu ya, itu Android yang paling mahal itu, iPhone itu, saudaraku, luar biasa, saudaraku. Mereka suka berdoa di pagi hari, mereka juga suka berdoa di malam hari ya. Nanti kapan waktu kita akan bahas tentang tokoh-tokoh ini. Mari kita lihat. Yang kedua, hasil yang kedua dari orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang tidak membocorkan tempat kumpulan rahasia. Nah, ini saya sebut sebagai tempat kumpulan rahasia ya. Karena tidak sembarang orang Yesus ajak ke situ, hanya murid-muridnya saja. Nah, jadi ini setelah ternyata ada Yudas yang ke situ, nah dia bocorkan rahasia ini. Ini sangat berbahaya sekali. Kita lihat ya, Yohanes 18 ayat yang kedua. Yohanes 18 ayat 2. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Amin.
Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Jadi sebagai seorang pengkhianat ini, akhirnya dia mengkhianati Yesus sehingga dia bocorkan rahasia. Oh, Yesus ada di sini, di Taman Getsemani, di seberang Sungai Kidron. Saudara, akhirnya Yesus pun dia ditangkap di situ, saudara-saudaraku. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita semua yang tentunya mengutamakan keselamatan ini, kita akan menjadi orang yang tidak membocorkan sebuah rahasia. Ya, memang rahasia itu penting sekali. Alkitab berkata kalau orang itu membocorkan rahasia, maka dia kehilangan sahabat-sahabatnya, saudaraku. Ya, maka itu saudara, Tuhan ajarkan kita jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut, karena orang yang bocor mulut ini sebagai sebuah ancaman, saudaraku. Ya, terbukti ini, saudara, lihat Yudas bocorkan, saudara, bahwa Yesus ada di Taman Getsemani sehingga akhirnya Yesus ditangkap. Dan itu memang sudah menjadi sebuah rencana Tuhan bahwa Yesus harus mati di kayu salib. Tapi kenapa harus Yudas, murid Yesus ini, kenapa enggak orang lain, saudaraku? Makanya ada satu pelajaran yang penting bagi kita sekalian, maka kita perlu menjaga mulut kita, ya, jaga mulut, supaya saudaraku, kita ini benar-benar bisa menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Ya, Yudas karena bocorkan akan rahasia ini, sehingga Yudas kehilangan keselamatan. Betul, saudaraku? Yudas akhirnya tidak mendapat tempat di dalam kerajaan sorga. Dia binasa, saudaraku. Tapi semua anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang tidak membocorkan rahasia, dia tidak menjadi seorang pengkhianat, sudah bisa dipastikan dia selamat. Bapak Ibu masih ingat gak tentang cerita tentang seorang yang bernama itu, ya, saudara-saudaraku, ya, seorang perempuan, saudaraku, pelacur. Masih ingat, dan Yesus lahir dari keturunan orang-orang berdosa ini, Rahab. Masih ingat, ya? Ketika Yosua mengirimkan 2 pengintai mengintai, saudaraku, di Yeriko. Nah, di situ rumahnya Rahab ini ada di ujung, saudaraku, di ujung dari perbatasan kota Yeriko itu. Dan ketika 2 pengintai itu datang dan Rahab menyambut mereka, dan Rahab mulai menyembunyikan mereka. Rahab tidak membocorkan rahasia 2 pengintai ini, saudaraku. Dan Rahab tahu bahwa ini bangsa mereka akan diancam, akan dihancurkan oleh bangsa Israel, saudaraku. Dan apa yang terjadi? 2 pengintai itu bilang gini, kami adalah jaminanmu, kalau sampai kamu bisa merahasiakan ini, rahasia ini, kamu akan selamat, kamu bersama dengan keluargamu. Tapi sampai kamu bocorkan rahasia ini, kami mati karena kamu bocorkan rahasia ini, maka darahmu kami tidak tanggung, kamu tanggung sendiri, saudaraku. Dan Rahab berjanji dia tidak akan membocorkan rahasia itu. Saudara kasih Tuhan, dan ternyata, saudaraku, ketika 2 pengintai ini, saudara, mereka akhirnya lolos, mereka pulang, mereka beritahukan pada Yosua, dan Yosua dengan pasukannya datang menyerang Yeriko. Dan mereka sudah pesan kepada Rahab, kamu taruh itu benang merah. Dan kalau kami lihat pita merah ada di pintu rumahmu, di atas jendelamu, maka kamu akan selamat, kamu dan sisi rumahmu. Dan kami jamin semua yang dalam rumah tidak ada satupun yang binasa, semua akan selamat. Kalau ada yang coba-coba keluar dari rumah, nah dia akan mati sendiri, saudaraku. Dan ternyata semua mereka mentaati, saudaraku. Ya, jadi kita bisa pelajari dari satu pelajaran penting ini, penting kita menjaga rahasia ini supaya apa, saudaraku? Kita tidak sampai kehilangan keselamatan itu. Ya, saudara, itu penting. Dan Yesus, kalau kita lihat silsilah Yesus, dia lahir dari keturunan orang-orang berdosa, dan di situ ada nama Rahab juga, sang pelacur ini, saudaraku. Ya. Jadi Bapak Ibu, Yesus datang untuk menyelamatkan kita orang berdosa, karena keselamatan itu penting, maka kita perlu utamakan. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tidak menyakiti Yesus dengan yang ada padanya. Nah, lihat orang-orang yang datang ini kepada Yesus, mereka bawa apa di situ? Mereka bawa lentera, bawa sulu, bawa senjata. Harusnya ini dipakai untuk hal yang baik, tapi mereka pakai untuk menyakiti Yesus di sini. Mari kita lihat, ya, Yohanes 18 ayat yang ketiga. Ya, Yohanes 18 ayat 3. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam, kepala, dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Amin. Amin. Kenapa mereka bawa lentera, suluh, dan senjata? Karena ini memang alat yang mereka pakai untuk mereka
mereka menanti Yesus memang itu malam hari ya, sehingga selangkah Tuhan mereka bawa itu lentera, bawa suluh supaya bisa menerangi, mereka bisa melihat tentang situasi yang ada di depan mereka. Saudara, apa yang mereka bawa ini selaku itu sudah menyakiti hati Tuhan. Tapi hari ini kita semua orang-orang yang mengutamakan keselamatan apa yang ada pada kita. Kita punya Android, mari kita senangkan hati Tuhan dengan kita sebarkan, luaskan selaku berita baik ini. Undangan yang saudara dapatkan, kirim setiap hari, broadcast pada teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, supaya mereka juga bisa diberkati lewat firman Tuhan yang kita dengar di hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama, dan Ibu ADC akan berdoa untuk kita semua, firman Tuhan yang sudah kita dengar ya. Ya, oke. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa ya Bapak Ibu. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur tak henti-hentinya pagi hari ini. Bahkan kami masih boleh menikmati kasih setiamu, Tuhan, di dalam ibadah Gereja CLCC via Zoom. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan kerjakan, Tuhan buat kami. Dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini, mengingatkan kami untuk menguatkan kami tetap dekat melekat kepadamu. Dan kami boleh mengerjakan keselamatan kami, Ya, agar kami boleh meraih kehidupan kekal bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh Engkau meteraikan di dalam hati dan pikiran kami, agar kami tetap teguh untuk mengiringi Engkau sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Biarlah Engkau terus pakai hamba-Mu, itu Pastor John Sarbunan, untuk mengingatkan setiap orang untuk mengerjakan keselamatan kekal itu. Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberikan yang terbaik buat hamba-Mu untuk kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Untuk makan, minum, pakai, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Dan kami percaya Allah Roh Kudus bersama dengan hamba-Mu Pastor John untuk meraih dan menikmati semua yang Tuhan sediakan dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga bersama istri, anak-anak, terutama Tuhan di dalam pelayanannya bersama umat atau jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kali lagi kami harus tetap kuat bersama dengan Engkau, karena kami percaya sampai pada jam dan saat ini, Bapak tetap bekerja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Pakai kami semua ya Tuhan, untuk menjadi rekan kerja-Mu, untuk kami boleh menyelamatkan banyak jiwa di sekeliling kami, sekitar kami, terutama orang-orang yang dekat di hati kami. Karena percaya firman-Mu berkata, satu orang percaya selamat, seisi rumah diselamatkan. Di dalam nama Yesus boleh terjadi dalam kehidupan pelayanan kami, dalam bersama-sama di dalam gereja CLCC. Meteraikan kembali ya Tuhan firman-Mu itu pada setiap kami. Sekali lagi penuhkan kembali bencana daripada hamba-Mu Tuhan. Dan pada saat hamba-Mu menyampaikan firman kebenaran, banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Kudus. Terpuji-pujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mungkin Pak John sinyalnya tidak bagus ya. Pak Lukas boleh mengambil alih mungkin sebagai host. Oke. Iya, Pak John hilang ini. Iya, Sinyalnya. sinyalnya terganggu mungkin. Siap. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Firman yang sudah disampaikan oleh hambanya Pastor John Sarbunan, biarlah menjadi berkat buat kita semuanya yang pada hadir pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa pengajaran yang diberikan pada pagi hari ini itu 3 kebenaran tentang siapa orang yang mengetahui cara mengutamakan keselamatan. Yaitu pertama, kita harus mendengar suara Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, untuk selalu datang menjumpai Tuhan Yesus di dalam kita untuk bersekutu, di dalam berdoa, dalam kehidupan kita masing-masing. Dan yang ketiga, kita selalu lebih dan lebih lagi mendekatkan diri kita
melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Pastor John yang sudah memberkati kita melalui Praise the Lord. hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus mau pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam pelayanan Pastor John, ditambah-tambahkan hikmat marifat yang lebih lagi untuk memberkati kita, jemaat-jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor John. Dan saya juga terima kasih pertama juga kepada Ibu Praise Joy God. yang tadi sudah mendoakan membuka doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Joyce bersama dengan juga Oma Rosalin yang tadi juga sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Oma Rosalin, juga kepada Ibu Adece yang tadi juga sudah doa untuk menutup firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Adece. Haleluya. Dan kita akan masuki acara selanjutnya, yaitu Doa Prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Kesia. Ya, terima kasih punya Pak Lukas yang memberikan kepada saya. Salam Pastor, salam Bapak Ibu Saudara terkasih Ya, Tuhan. shalom Bu Mari Kesia. kita mendeklarasikan doa profetik 1 dan 2 yang disertai dengan kata-kata airisi yang diikuti oleh Bapak Ibu. Amin. Doa profetik 1 bagi bangsa Amin. dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Airisi. I receive. Next slide. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan dahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa Yes. di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik doa bagi gereja Swedensi atau everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bu Kesia Willy Chan dari Hong Kong. Tuhan berkati Bu Kesia. Ya, sama-sama Pastor. Amin. Ya. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Kesia Willy Chan yang sudah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati Ibu Kesia Willy Chan yang ada di Hong Kong. Terima kasih Ibu Kesia. Sama-sama. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman gereja CLCC yang akan
Sampaikan. Yang disampaikan oleh Ibu Jaju Eliawati Kuswandi dari Surabaya. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Jaju. Ya, terima kasih Pak Lukas. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja JLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja JLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja JLCC dengan nomor 081306929929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 7 malam disertai perjamuan kudus. Ibadat doa mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 malam. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan. Ibadat gereja JLCC dimulai pukul 4 pagi. Mari mencari wajah Tuhan dan kerja kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat kuasa Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat JLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like atau tanda kasih jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya. Naik Pak Jun. Komen dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial Happy Birthday Agustus 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja JLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus. Naik Pak John. Oke, mohon maaf Bapak Ya. Ibu, terganggu signal ya. Iya. Ya, bisa dilanjut Bu. Ya. Selanjutnya. Ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 26 Agustus 2023, Saudari Kasih Agatha Hukubun, cucunya Ibu Willy Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 26 bulan 8 Agustus 2023, Bapak Rehat Griha Paramita Sitaurus, putranya Ibu Ratna Marlina, SPD Pekanbaru. Tanggal 30 Agustus 2023, Saudari Cindy Sisilia Rahel Sarbunan, putrinya Pastor John Sarbunan MA Kediri. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sintanini Sulestiawati dengan nomor 085964277805.
Demikianlah info Gereja JLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang sudah disampaikan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, makasih Pak John. Sama-sama. Ya, terima kasih kepada Ibu Sama-sama. Amin. yang sudah menaikkan doa pepetik, pengumuman Gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Ibu Jajuk. Makasih. Ya. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa berkat yang disampaikan oleh Pastor John Sarbuna. Sebelumnya saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus, di mana kita sudah sampai akhirnya ibadah ini sudah selesai. Dan kita percaya bahwa firman yang ditaburkan oleh Pastor John Sarbunan, bagaimana kita mendapatkan keselamatan, yaitu yang tadi kita harus tetap lekat sama Tuhan, dan kita tetap ada persekutuan di dalam berdoa, dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Juga terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, kepada Ibu Kesia Wilichan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Kesia Wilichan, juga kepada Ibu Jajuk Eliwati Kuswandi. Tuhan Yesus juga memberkati Ibu Jajuk. Demikian juga kepada Ibu Bapak sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi. Shalom Ibu Joyce, terima kasih sudah hadir pada ibadah pagi hari ini. Ibu Adice, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Ibu Weli, Omar Rosalin, terima kasih. Salam buat Opa Bruli, sahabat keluarga di Jerman. Ibu Driani, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Sinta, kepada Dek Johan, James, dan Cindy, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan saya akan kembalikan kepada Pastor John Sarbunan untuk membawakan doa berkat buat kita semuanya. Waktu saya persilakan Pastor John. Ya, praise the Lord. Oke, kita akan berdoa untuk yang berulang tahun hari ini, cucu Ibu Weli Hukebun, ada Kasih Agatha ya, Hukebun, dan hari ini juga putra daripada Ibu Ratna Marlina yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu Bapak Richard Griha Paramita Sitorus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur hari ini Tuhan sudah tambahkan setahun usia bagi cucunya Ibu Weli Hukebun, yaitu anak Kasih Agatha Hukebun. Tuhan memberkati di usia yang bertambah di hari ini, memberikan dia hati yang mengasihi Tuhan, lebih setia lagi dengan Tuhan, berikan dia masa depan penuh harapan, cukupi segala yang dibutuhkan, berkati orang tuanya. Berkati juga kesehatan Bu Weli, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, penyertaan perlindungan Tuhan sempurna. Berkati dan sembuhkan juga Pak Wahyu Hukebun, Ibu Erna juga, dan juga Pak Tuhan Yesus, untuk De Freitas, Tuhan berkati juga cucunya, ya Tuhan, anak Arsenio, Tuhan berkati, sembuhkan, pulihkan dia, dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, berkati cucu Aldo yang sedang mengikuti pendidikan, sampai selesainya. Tuhan berkati, saat ini juga Bapak Richard Griha Paramita Sitorus, putra Ibu Ratna Marlina, Tuhan berkati, di usia yang bertambah ini makin dekat, makin setia, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan tambahkan rezeki, nama Tuhan dipermuliakan, dengan kekuatan kesehatan bagi Ibu Ratna Marlina. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati semua yang hadir pagi ini, Tuhan berkati Pak Lukas, Ibu Kesia Wilichan, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, Ibu Joyce Putirai, Ibu ADC, Tuhan berkati Ibu Rosalin, Tuhan berkati Ibu Sinta, Tuhan berkati Ibu Indriani juga, Tuhan sembuhkan calon menantunya, Tuhan sembuhkan Ibu Indriani, Tuhan sembuhkan Ibu Rosalin, Tuhan sembuhkan juga Ibu ADC, Ibu Joyce, Pak Umar, sembuhkan Tuhan, juga Ibu Kesia, Pak Lukas, juga ya Tuhan, untuk Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, sembuhkan cucu Ibu Nini Rawati, pulihkan dalam anak Debs, Tuhan berkati dia. Terima kasih. Tuhan sembuhkan Pak Darmawandi. Ya Tuhan, sembuhkan keuangannya, ekonominya dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan juga ya Tuhan sahabat-sahabat terkasih yang terganggu, Ibu Ongkyo Kim kesehatannya, juga untuk Tuhan Ibu Lea Siwalete, teman-teman yang lain yang tidak sempat hadir hari ini. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Ibu Nyo yang di Nganjuk, Tuhan sembuhkan dia, juga Ibu Linda Effendi, sembuhkan dia. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu Tuhan, juga sembuhkan Ibu Meliawati dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah Tuhan selama
selama-lamanya. Mari saudara kekasihan Tuhan, kami doakan untuk Pak Lukas untuk mengerjakan, ya Tuhan, akan rencana menjual hotel yang dipercayakan kepadanya. Tuhan tolong semua dilancarkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya juga Tuhan untuk Oma Nana, adik Kesia Willy, oh Tuhan berkati juga untuk Kesia Temi dalam studinya, dalam masa depan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Kesia Willy Chan di Hong Kong, Tuhan berkati dia, Tuhan sertai dalam pekerjaannya, pekerjaan yang baru, job yang baru Tuhan sertai untuk Tuhan pembuatan visa baru Tuhan lancarkan, mudahkan semuanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, percaya setiap orang yang hadir pagi ini Engkau datang dengan iman, Engkau pulang bawa kuasa, Engkau pulang bawa mujizat, Engkau pulang bawa kemenangan, karena Engkau mengutamakan keselamatan, maka keselamatan dari Tuhan turun atasmu, sehingga Engkau selamat dari bahaya musibah. Tidak ada satupun yang mengalami musibah, tidak ada satupun yang dalam keadaan sakit penyakit, tidak ada satupun yang gagal, semuanya berhasil, semuanya kuat, semuanya menang, semuanya cinta Tuhan. Sampai Maranatha, Tuhan datang dapati kita tetap setia. Tuhan, hari ini kami akan berpisah. Tuhan memberkati kebaktian pagi ini, memberkati kebaktian nanti malam. Ibu Indriani dan tim yang akan melayani, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Berkati kebaktian juga sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Berkati dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya Tuhan juga sembuhkan Ibu Rosalin, Tuhan juga sudah sembuhkan Ibu Sandra. Kami percaya Tuhan sudah sembuhkan anak-anakku yang terganggu kesehatannya pagi ini. Dalam nama Yesus, kami doakan rencana kedatangan Bu Rosalin dari Jerman bersama Pak Bruli, Tuhan lancarkan, mudahkan semuanya, dan pada akhirnya Tuhan berikan sesuatu yang terbaik bagi Bu Rosalin dan Pak Bruli. Di malam ini mereka pun akan beristirahat. Kami percaya Tuhan mendengar doa yang dinaikkan oleh anak-anakku di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. 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 Tuhan berkati kita semua. Selamat ulang tahun ya Bu Weli untuk cucunya ya. Untuk doanya buat kami keluarga, Tuhan berkati. Terima kasih Pak John atas doa-doanya. Sama-sama Bu Rosalin. Terima kasih Bu Rosalin. Terima kasih Bu Jaju. Terima Terima kasih Pak Bu Lukas Rosalin, sudah selamat memimpin istirahat. sebagai host. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Johan God James, bless you Indris, all. Shalom. Amin, amin. Semangat ya teman-teman. Ya, terima kasih semuanya. Sampai God bless you jumpa. all. Selamat malam Bu Rosalin. Selamat Ya, Pak istirahat. Lukas, Bu Joy, Berkati Bu Bu Joy, Yayu, Pak Bu Lukas, Sinta, Selamat Bu Jaju, Selamat ya, terberkati ya. Mami. Bu Rosalin, selamat Michael Selamat beristirahat. Mami. Sayonara. Terima kasih Pak John. Selamat. Sayonara ya. Sampai jumpa ya. Sayonara. Amin. Bye bye. Bye. God Amin. bless Bu you Jaju, all. terberkati ya. Yes, Terima thank kasih. you. Amin. Ya, amin. Amin.